Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 3, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu terkait perubahan wujud selanjutnya, yaitu tentang mencair. Dimana mencair ini adalah perubahan dari padat menjadi cair. Di sini ada gambar salah satu contoh terkait perubahan mencair, yaitu es krim yang dibiarkan dalam suhu normal, ya, maka atau kalau terkena sinar matahari maka es krim itu akan mencair, ya. Mencair ini merupakan perubahan wujud, ya, terkait dengan panas. Jadi kalau benda yang terkena panas itu bisa mencair, ya. Ada contoh lain terkait benda yang mencair, yaitu ada coklat, ya, mentega, yaitu juga benda-benda jika dipanaskan akan mencair. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan bacaan, nanti kalian kerjakan. Yang pertama, apakah yang disebut dengan mencair? Seperti yang tadi saya jelaskan, mencair adalah perubahan dari padat menjadi cair, ya. Pernahkah kalian melihat proses mencair? Dan seterusnya nanti kalian kerjakan dengan baik. Dan mencair ini memerlukan energi panas atau energi kalor, ya. Oke, selanjutnya di sini benda mencair dan satuan baku. Di sini adalah contoh-contoh benda yang bisa mencair, ya. Yang pertama es batu, mentega, coklat, itu benda yang bisa mencair. Ya, kalau kapur bagus dan gelas plastik ini bukan mencair. Jadi di sini menentukan mana termasuk benda mencair dan mana yang tidak, ya. Jadi ini es batu, mentega, coklat, ketiganya jika dipanaskan, ya, maka ketiganya akan mencair. Selanjutnya terkait dengan satuan baku. Perhatikan, untuk membuat suatu makanan atau kue maka diperlukan bahan-bahan sebagai berikut. Ya, ada 8 butir telur, 200 gram, setengah sendok makan, ya, setengah sendok garam, 5 butir telur dan seterusnya. Pada grafik ini atau pada data ini maka kalian akan menemukan mana yang termasuk satuan baku. Satuan baku yang perlu kalian ingat yaitu satuan yang diakui secara internasional, artinya di suatu tempat itu diakui, ya. Jadi bisa dijadikan suatu patokan. Di sini pada gambar ini maka satuan bakunya yaitu berupa gram dan kilogram. Gram dikali kilogram itu termasuk satuan baku. Sedangkan untuk 8 butir setengah sendok makan, ya, itu termasuk satuan yang tidak baku. Kenapa? Tentunya nanti tiap orang itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Namun jika satuan gram dan kilogram maka ukurannya akan sama, ya. Selanjutnya di sini ada menyelesaikan soal cerita terkait dengan jumlah, ya, terkait dengan jumlah dari suatu berat benda, ya. Nah, di sini nanti ada berapa gram, nanti kalian hitung, ya. Contohnya saya kasih salah satu contoh, untuk yang lain nanti bisa kalian kerjakan. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat satu botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, maka untuk kejadian ini tinggal kalian kalikan 600 kalian kalikan dengan 3, maka hasilnya 1800. Jadi semacam itu caranya. Oke, selanjutnya ini juga sama, nanti kalian kerjakan berdasarkan bacaan. Nah, di sini kita akan mengamati tentang bentuk-bentuk kristal es. Jadi, ketika ada hujan salju yang ada di negara Eropa, maka ternyata bisa diamati bentuk kristal yang terjadi itu cukup beragam, ya, seperti bentuk semacam ini, ya. Dan ini termasuk bentuk simetris, ya. Jadi ini membentuk simetris dan ini membentuk seperti bunga es macam ini, ya. Bentuk simetris ini contohnya yaitu misalnya kita mau menggambar suatu hiasan, maka bentuknya semacam ini. Ini adalah bentuk simetris, ya. Jadi bentuk pemilihan bendanya itu berimbang, ini namanya simetris. Selanjutnya, berdasarkan gambar ini nanti kalian amati kira-kira garisnya itu yang digunakan, garisnya itu garis apa saja, ya. Ada garis lurus, garis lengkung, ya. Ada garis lingkaran dan seterusnya. Lalu bentuk dari gambar ini nanti kalian tentukan bentuk bangun datarnya apa saja. Apakah persegi, segitiga, persegi panjang, dan lain sebagainya. Nanti kalian tuliskan di sini. Untuk warnanya, kira-kira warna yang ada pada gambar ini itu warna apa saja, ya, nanti kalian tuliskan. Selanjutnya di sini yaitu cara membuat es krim. Nah, di sini ada bahan-bahan untuk membuat es krim. Di buku paketnya lebih lengkap lagi terkait dengan cara pembuatan es krim. Nanti kalian baca dengan teliti terkait dengan cara membuatnya, ya.
Nah, setelah kalian baca cara pembuatannya dan bahan-bahannya, nanti kalian bisa kerjakan soal yang ada di bawahnya terkait dengan membuat es krim ya. Nanti kalian kerjakan. Oke, demikian belajaran kali ini. Nanti kalian bisa kerjakan dengan baik. Kalian baca secara keseluruhan, terutama untuk proses pembuatan es krimnya. Di sini dalam proses pembuatan es krim ini terkait perubahan yaitu mencair dan membeku ya. Jadi nanti kalian kerjakan dengan baik. Serta kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.